Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah semangat ya, masih semangat untuk ikut kelas Communication Venture Ideation untuk yang semester 2 ini, teman-teman bersama saya dan juga Pak Immanuel. Hari ini seperti yang sudah saya singgung juga ya minggu lalu, kita akan belajar nih teman-teman kan sudah memvisualisasikan gitu ya, tahu jenis-jenis visualisasi ide kalian gitu ya melalui prototyping atau model purwarupa. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang model-model yang paling sederhana ya yang menggunakan dummy ya berupa dari kertas gitu ya, terus dari mading gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sampai di titik di mana prototipenya benar-benar menyerupai model akhir dari produk yang teman-teman memang rancang gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar gitu ya bagaimana kira-kira pendapat calon konsumen kalian nih ya yang menjadi sasaran target market kalian itu dalam menanggapi prototipe yang sudah kalian buat. Namanya juga prototipe ya, purwarupa ya, model awal gitu ya. Tidak bisa kalian hanya mencobakan itu ke teman-teman sendiri, tapi juga harus dicobakan ke konsumen nih, supaya kalian bisa dapat masukan. Kalau nanti produk ini atau jasa ini kalian launching ke publik, nah ini supaya tidak ada error ya, tidak ada kebingungan konsumen ketika mengakses produk atau jasa kalian. Nah, dalam testing itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya kuesioner ya. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat ya teman-teman disuruh mengisi Google Form ya atau mungkin zaman dulu kalau masih offline teman-teman mengisi survei gitu ya di kertas gitu kan. Beberapa perusahaan ataupun toko-toko yang sudah mapan pun mereka tetap minta feedback gitu ya dari konsumennya. Kira-kira yang kurang dari layanan kita ini apa? Dan biasanya nanti dapat undian gitu ya, undian voucher kayak atau potongan harga gitu ya. Dan sebenarnya market testing ini teman-teman tujuannya tidak hanya mentes gitu ya, mencobakan prototipe produk saja, tapi ketika besok produk kalian sudah dijual, jasa kalian sudah ditawarkan, kalian tetap akan butuh loh yang namanya market testing ini. Kira-kira produk atau jasa kalian ini sudah sesuai nggak dengan harapan konsumen? Apa ya kira-kira evaluasi dari konsumen kalian mengenai produk atau jasa kalian ini gitu kan. Nah, makanya biasanya di beberapa tempat ataupun beberapa perusahaan tuh punya yang namanya customer service ya. Itu adalah tempat pelanggan bisa menyampaikan keluh kesahnya terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan gitu ya. Nah, itu harapannya nanti teman-teman bisa menggunakan model-model market testing yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, kita akan mulai dengan PPT kita hari ini ya. PPT saya mungkin teman-teman sudah lihat di sini ya, 11 slide, itu pun yang satu slide adalah QR code dan juga satu slide adalah judul gitu ya. Jadi hari ini slide saya cuma sedikit gitu ya. Kita sambil ngobrol aja sambil diskusi gitu ya tentang bagaimana sih caranya menggait jawaban konsumen tentang evaluasi produk atau jasa tertentu. Nah, kita mulai dengan diskusi. Teman-teman siap-siap ya untuk open mic nih kira-kira. Ada sebuah produk nih teman-teman. Teman-teman lihat di layarnya teman-teman, ada sebuah produk ya. Produk ini adalah makanan. Makanannya apa? Waduh ini yang puasa mohon maaf ya, karena pas banget ini produknya adalah makanan, jadi makanan cepat saji gitu ya, beef lasagna. Ayo siapa yang belum pernah makan lasagna atau beef lasagna? Oke Ricky. Saya, Nah, Bu. belum pernah ya Gagas ya? Oke, Belum mungkin pernah, teman-teman Bu. bisa cerita ya gimana rasanya beef lasagna. Nah, tapi beef lasagna ini, makanan cepat saji ini, itu dikeluarkan oleh merek yang namanya Colgate. Siapa yang tahu merek Colgate ini? Merek pasta gigi Pasta tuh, Bu. gigi, Bu. Pasta gigi. Nah, pasta gigi. Nah, ini tadi teman-teman juga sudah melihat di layar juga ada pertanyaan gitu yang saya ajukan. Kalau teman-teman melihat produk ini kira-kira di salah satu supermarket gitu ya, di rak bagian makanan cepat saji itu ya pasta-pasta, terus teman-teman menemukan box ini, beef lasagna yang dikeluarkan oleh Colgate. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Ada yang mau cerita? Odol rasa lasanya, Bu. Alika. Biasanya rasanya mint, ini rasanya beef lasanya. Gitu ya. Jadi odol tapi rasanya beef lasagna. Jadi ini mereknya sebenarnya odol ya Alika ya.
bukan makanan ya. Ada lagi ya kalau lihat Atau produk ini. sebaliknya, Bu, Sebaliknya ya, Vincent, gimana? beef rasanya ada rasa odolnya. Gitu ya. Jadi beef rasanya tapi rasa odol, rasa mint gitu ya. Terus pas dimakan berbusa gitu ya. Ini serem banget ya. Ada lagi? Menimbulkan ambiguitas sih Bu. Apakah pasta gigi ini mengeluarkan produk baru gitu, tapi kok sangat melenceng? Oke, ya itu jadinya bingung ya Lea. Ya Lea mungkin melihat ini kemudian sebentar. Jadi ya itu tadi ya, pilihannya adalah ini beef lasagna, pasta gigi Colgate ngeluarin varian rasa pasta gigi beef lasagna atau Colgate mengeluarkan makanan beef lasagna rasa pasta gigi gitu ya Lea. Iya Bu, bingung. Bingung ya jadinya. Nah, apa namanya, kemudian ya ini curse image gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang saya teruskan ke teman-teman juga adalah, nah kalau misalnya gitu ya, produk ini kemudian dijual gitu ya di supermarket, kira-kira bakal laris apa malah nggak laku ya? Bakal lari. Viral Bu. Viral Aku, ya Bu, kan? soalnya Awalnya penasaran. pasti laris, Bu. Iya, awalnya Ada penasaran. Gitu ya. Jadi awalnya mungkin laris, orang kepo, terus YouTuber itu mulai, atau mungkin para artis Instagram itu ya, selebgram itu mulai posting, mungkin jadi malah viral ya. Bisa jadi. Trik marketing, Bu. Trik marketing luar biasa. Ada saya udah langsung bilang ini trik marketing gitu ya. Oleh elit global nggak? Biasanya terakhirnya ada oleh elit global. Gitu ya. Ya teman-teman, jadi ini bab pertama mungkin ya, slide pertama ini saya bilang market failure. Mungkin salah ya judul ini. Mungkin ini adalah market trick gitu ya. Bahwa sebenarnya ini bisa jadi viral tingkat kalau kata teman-teman tadi ya. Karena mungkin orang penasaran, beli penasaran, saking penasaran itu sekarang sudah bisa dijadikan konten. Wah, ini orang-orang yang penasaran ini kan sangat bisa ya dijadikan konten, tinggal didekam, terus unboxing lah, kemudian dicoba lah gitu ya, terus diceritakan gitu ya pengalamannya, bisa jadi ini malah laku gitu ya, karena orang-orang tertarik gitu ya untuk membeli akibat gitu ya konten-konten dari orang-orang yang mereview produk ini. Nah, sayang sekali teman-teman. Jadi sebenarnya produk ini ya, produk dari Colgate ini beef lasagna ini sebenarnya sudah dijual gitu ya di pasaran Amerika Serikat. Tetapi memang ini menjadi produk yang gagal. Jadi Colgate ini terpaksa harus menarik atau sudah tidak lagi memproduksi beef lasagna ini karena ya memang nggak ada yang mau, karena mungkin orang-orang juga sudah tertancap tadi ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak merek Colgate ini merek apa, langsung bilang kan pasta gigi Bu. Nah ini sama kayak misalnya produk Kopiko mengeluarkan deterjen. Nah kira-kira teman-teman mau beli nggak? Wah nanti pakaian saya jadi hitam semua kayak kopi ya, kayak kopi susu ya. Nah ini karena mungkin sebegitu kuatnya ya brand Colgate ini sebagai brand pasta gigi ya, kesehatan gigi gitu ya. Dia juga punya sikat gigi, dia juga punya dental floss ya. Makanya ketika dia beralih ideasi bisnisnya kemudian beralih ke beverage atau makanan, orang jadi meragukan gitu ya. Tadi yang bilang ini sorry pasta gigi rasa beef lasagna atau beef lasagna rasa pasta gigi gitu ya. Nah ternyata thank you buat teman-teman yang sudah menyatakan pendapatnya. Wah, seru banget ternyata ya, baru satu ini. Nah, ternyata teman-teman nggak cuma Colgate aja nih yang dinyatakan sebagai produk gagal oleh lembaga. Ya, lembaga itu namanya kalau di Amerika Serikat ini teman-teman bisa cari nih di https://fortune.com. Nah, mereka tuh ternyata punya yang namanya Museum of Failure. Museum kegagalan. Waduh, biasanya ya kalau yang dipajang di museum itu kan sejarah gitu kan yang membanggakan gitu kan, kemenangan suatu era gitu ya, kemenangan dari penjajahan atau berdirinya sebuah negara itu kan biasanya dipajang gitu ya di museum. Ini malah ya, museum ini malah memajang produk-produk yang dulu pernah ada tetapi gagal di pasaran. Dan ternyata ada 11 produk dan termasuk salah satunya adalah keluaran dari Colgate ini, teman-teman beef lasagna ini gitu ya. Dan selain itu ada 10 produk yang lain. Contohnya adalah ini mungkin teman-teman saya pun belum pernah tahu ya, ada yang namanya Coca-Cola Black. Black-nya bukan Black BLACK tetapi nggak pakai C ya, Black gitu ya. Nah ternyata ini juga nggak laris gitu ya, karena dia merupakan
campuran dari Diet Coke dan coffee. Gimana ya rasanya ya? Akankah seaneh AW root beer? Tapi root beer-nya AW itu enak. Ada yang suka AW ya root beer, atau ada yang bilang itu aneh rasanya? Kayak Balsem Bu ya. Yang Kayak balsem Saparilla ya? itu yang kayak balsem itu, Bu. Iya, Saparilla itu juga kayak balsem. Nah itu ternyata yang Coca-Cola Black ini lebih istilah lebih groundbreaking lagi gitu ya. Dia mencampur diet coke-nya gitu ya, yang less sugar, yang udah nggak manis sama kopi. Dan ternyata memang gagal gitu ya. Nah ada lagi juga board game. Nah ini mungkin teman-teman tahu ya, game Monopoly. Pasti semua udah pernah main atau at least tahu gitu ya, mainan monopoli di mana kita bisa beli gedung, bisa beli negara gitu ya. Nah ternyata game monopoli ini dikeluarkan oleh Donald Trump. Ada yang tahu Donald Trump? Presiden Tahu. Amerika, Bu. Presiden Amerika, masih menjabat atau Mantan. sudah lengser? Mantan. Iya mantan kali Yes. mantan. Sebelum menjadi Bapaknya waktu itu, presiden, Bu. oh gitu ya. Sebelum jadi presiden dia apa nih profesinya? Pengusaha. Bapak rumah tangga. Oh, bapak rumah tangga, enak banget ya. Pengusaha Bu punya hotel yang buat Usaha punya hotel. home syuting. Bikin Yes. bikin tembok. Bikin tembok ya, pas jadi presiden itu dia bikin temboknya. Yes, jadi waktu sebelum jadi presiden dia adalah real estate owner ya. Dia terkenal oleh hotelnya, Hotel Trump Hotel, dan juga perusahaan real estate. Dulu dia juga punya kasino di Las Vegas, tapi ternyata juga bangkrut ya. Jadi banyak sekali beberapa produknya. Saya rasa nggak cuma monopoli game aja gitu ya dari Trump ini yang gagal. Ada yang pernah tahu Trump Steak ya, dia mengeluarkan produk steak itu juga gagal. Kemudian dia mengeluarkan juga saya kurang vodka, Trump vodka itu juga gagal gitu di pasaran. Saya rasa untuk produknya Trump ini kurang lebih gitu ya, banyak yang gagal kecuali real estate-nya. Memang dia raja real estate sih. Nah, saya itu juga ini teman-teman pasti tahu walaupun sebenarnya nggak zamani gitu ya, belum teman-teman mungkin sudah tidak menjamani rental DVD, rental VCD, kalau saya masih jamani gitu ya. Nah di luar negeri itu ada yang namanya Blockbuster Video atau sebuah kios yang menyewakan VCD, DVD, VCR gitu ya. Zaman dulu kan kita menonton video itu dengan player ya. Playernya ada VCR, ada kemudian naik lagi jadi VCD, keping-kepingan VCD, kemudian DVD. Nah, mungkin teman-teman lihat Blockbuster Video ini di filmnya Captain Marvel ya. Penggemarnya Marvel movie pasti lihat Blockbuster Video ini kejatuhan Captain Marvel gitu ya di awal-awal film gitu ya, waktu dia kejar-kejaran sama salah satu shapeshifter gitu kan musuhnya. Nah, Blockbuster Video ini ternyata menjadi salah satu produk failure karena apa? Dia nggak kuat untuk catching up the digital era gitu ya. Dia sudah kukut, sudah bangkrut karena orang-orang sekarang melihat film, melihat dokumenter, semuanya melalui platform digital ya. Nah, dari Netflix, dari HBO Max, HBO Go, Disney Plus, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya bisnis Blockbuster Video ini yang rental DVD, VCD itu akhirnya udah nggak laku lagi gitu ya, karena semua film zaman dulu, film lawas itu sudah didigitalkan. Ada lagi mungkin ini yang pernah ngalami atau pernah lihat Apple's Newton Message Pad. Nah, ini kayak apa ya dulu ya, PDA ya, teman-teman masih pernah melihat PDA. Jadi waktu itu handphone itu kan masih keypad ya, masih tombol ya, tapi ada sebuah jenis handphone itu yang modenya PDA. Jadi dia nggak ada keypadnya, dia layar sentuh tapi bukan layar sentuh dengan tangan, tetapi dengan stick ya atau stylus namanya. Nah ini Apple waktu itu dia mengeluarkan juga merek, tapi dia bukan handphone, dia lebih ke kayak taking notes gitulah. Dan juga send faxes, nah, tadi dia nggak bisa buat telepon. Nah ini juga dinilai gagal. Ada lagi Google Glasses. Ini waktu awal keluar juga nggak terlalu booming ya, nggak terlalu heboh. Tapi sekarang kayaknya Google juga sudah mulai mengeluarkan ya versi terbarunya nih dari Google Glasses. Nah, dan juga Sony's Betamax ini VCR tadi ya yang saya bilang. Jadi sekarang semua player
ya, VCR player, VCD player, DVD player itu pasti sudah tidak ada dijual di pasaran. Ada mungkin second hand ya, barang-barang second, tapi kalau untuk produk-produk elektronik mereka sudah tidak akan lagi mengeluarkan VCD player, DVD player karena ya sudah kalah gitu ya dengan era digital. Nah, ini yang lucu nih, salah satu produk yang gagal itu malah produk ballpoint dari BIC atau Big for Her, pen design for women. Kira-kira kenapa ya ini gagal? Ada yang bisa menerka-nerka kira-kira? Kenapa kira-kira Big for Her ini malah jadi produk yang failure? Dia yang bisa jawab. Coba. Cewek-cewek? Ya mungkin fungsinya nggak terlalu berguna kali Bu, nggak ada bedanya sama pulpen biasa. Oke, fungsinya nggak ada ya bedanya gitu ya. Oke, ada lagi? Gender shaming. Gender shaming. Kenapa Yordan kok gender shaming? Misalnya pen design for women. Gitu. Nggak merakyat, Bu. Nggak merakyat. Rakyat itu lebih woman apa lebih man? Ya harus setara. Harus setara. Yes, thank you Yordan ya. Betul teman-teman. Jadi selain tadi gitu ya si Alika juga sudah sampaikan bahwa namanya bolpen mungkin nggak ada spesifikasi khusus gitu ya. Kenapa kok harus dibedakan gitu ya untuk yang her. Yang kedua memang betul kata Yordan bahwa ini sedikit menggelitik, nggak sedikit ya, cukup menggelitik para kaum kesetaraan gender gitu ya pada masa itu ketika lagi heboh-hebohnya kesetaraan gender, penyamaan take home pay gitu ya, gaji dari perempuan dan juga laki-laki, ya itu kan isu-isu kesetaraan gender yang pada masa itu sedang hangat-hangatnya dibahas gitu ya di masyarakat waktu itu, di masyarakat negara-negara yang berkembang, negara-negara yang sudah maju. Nah, Big for Her ini sedikit backlash gitu ya, karena mereka akhirnya maunya gitu ya merayakan femininity gitu ya, mereka mau merayakan perempuan dengan mengeluarkan edisi untuk perempuan ya Big for Her, tapi ternyata menjadi backlash karena ya ngapain kamu beda-bedain gitu ya, kita nggak punya spesifikasi khusus kok untuk ballpoint ya cuman bisa untuk nulis gitu ya, mungkin berbeda warna oke lah gitu ya, ballpointnya ada warna biru, ada warna hitam, ada warna merah misalnya, cukup itu aja gitu ya, kita nggak perlu gitu ya harus kamu bedakan dengan bolpennya laki-laki gitu kan, nggak perlu. Nah itu kemudian menjadi sebuah isu dan akhirnya si Big ini akhirnya menarik gitu ya produk ini dari pasaran dan tidak lagi mereka produksi karena memang sangat dekat gitu ya kaitannya dengan isu-isu kesetaraan gender. Wah ini jangan sampai ya teman-teman nanti menjadi backlash gitu ya seperti Big for Her ini gitu ya. Jadi selain teman-teman mencari tahu gitu ya apa sih sebenarnya kebutuhan konsumen, tapi teman-teman juga harus tahu gitu ya isu apa sih sekarang yang lagi sensitif gitu ya di masyarakat kita saat ini, supaya apa ya, supaya produk teman-teman nanti misalnya teman-teman memproduksi iklannya, memproduksi konten Instagramnya itu tidak menyinggung gitu ya isu-isu yang sangat sensitif dibahas. Nah itu tadi adalah 11 produk yang gagal dan tersimpan di Museum of Failure. Nah, tadi teman-teman gitu ya, kenapa kok kira-kira produk 11 produk itu menjadi produk yang dianggap gagal? Nah, mungkin mereka kurang melakukan yang namanya market testing. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman siap gitu ya untuk melakukan testing ke konsumen, calon-calon konsumen kalian. Nah, yang paling pertama yang harus teman-teman juga petakan gitu ya, yaitu adalah siapa sih sebenarnya konsumen yang ingin kalian target gitu ya, yang ingin kalian sasar dari produk kalian. Nah, kemarin teman-teman ada produk-produk seperti jasa sosial media marketing untuk UMKM. Nah, berarti kan audiens kalian adalah para pemilik UMKM. Nah, mungkin teman-teman bisa petakan gitu ya. Bagaimana cara menemukan mereka? How will you find them? Gimana cara menemukan orang-orang memang yang punya bisnis UMKM gitu ya. Oh, mungkin di sebuah komunitas tertentu gitu ya. Kalau di UC di daerah Ciputra ini ada daerah yang namanya Made. Nah, daerah Made itu banyak sekali usaha-usaha rumah tangga yang pada akhirnya menjadi UMKM gitu ya. Nah, itu teman-teman juga harus petakan gitu ya, dari
ide bisnis teman-teman, baik itu berupa produk maupun berupa jasa, kira-kira teman-teman bagaimana sih caranya menyasar gitu ya orang-orang yang memang menjadi sasaran konsumen dari produk kalian gitu ya. Kalau teman-teman sudah tahu ya siapa mereka, gimana nih cara menemukan mereka dalam tanda kutip ya, gimana cara menemukan mereka, mencapai mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, sudah tahu nih, oh target saya ini mereka bisa ditemui di sini. Kemudian teman-teman harus cari tahu kalau mereka berada di daerah itu, gitu ya, katakanlah orang-orang yang punya bisnis rumahan, ya UMKM yang mungkin dari sosial ekonomi menengah sampai menengah ke bawah, gitu ya. Gimana cara kalian menjelaskan ide bisnis kalian tadi? Ya, how will you explain to the audience about your product? Ya, kalau kalian menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa Inggris yang bagus gitu ya, istilah-istilah sosial media, digital marketing gitu ya ke teman-teman UMKM, kira-kira mereka paham nggak? Nah, itu juga teman-teman harus pikirkan sampai dengan seperti itu gitu ya. Kalau mereka cuman UMKM, ekonominya menengah-menengah ke bawah gitu ya, mungkin pendidikan mereka tidak sampai lulus SMA katakan, atau hanya sampai lulus SMA, kira-kira mereka akan paham nggak ya dengan istilah-istilah yang sudah teman-teman ketahui gitu ya, baik di kelas CVI maupun di dunia perguruan tinggi ini misalnya, karena nggak semua loh orang tuh paham gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah tahu nih gimana cara mengemas penjelasan tentang ide bisnis kalian, terakhir, nah pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang akan kalian tanyakan untuk mencari tahu bagaimana atau apa saja yang mereka akan pikirkan tentang ide bisnis kalian, gitu ya. Bagaimana cara menggali, istilahnya ya, menggali pendapat mereka ketika mereka sudah mengetahui tentang prototipe atau purwarupa dari ide bisnis kalian. Nah, sebelum tanya ke evaluasi tentang ide bisnis kalian, sebelumnya teman-teman nggak boleh dong langsung, Pak, Bu, saya mau tanya, saya punya produk ini, sudah teman-teman jadi, bagaimana menurut Bapak? Selesai gitu ya. Jangan dulu gitu ya, tolong diawali dengan menanyakan data demografis mereka gitu ya. Yang pertama mungkin nama boleh, kalau sungkan mereka enggak mau gitu ya nyebutkan nama, enggak apa-apa, bisa di-skip gitu ya. Katakanlah pasti yang pertama adalah umur ya, karena target market itu yang paling sensitif adalah rentang usia ya, teman-teman, rentang usia, age. Kira-kira umur mereka berapa, kemudian gender, ya laki-laki atau perempuan, ya bisa disesuaikan dengan ide bisnis kalian nih, apakah spesifik hanya untuk gender tertentu, laki-laki saja atau perempuan saja, atau bisa keduanya. Kemudian residensi ini tempat tinggal, nggak harus alamat lengkap, tapi mungkin wilayah gitu ya. Oh, wilayah Pradah Kali Kendal, gitu ya, daerah Made atau daerah Lontar gitu ya, misalnya residensi gitu ya, area tempat tinggal, nggak harus sampai address atau alamat. Kemudian work status, pekerjaan, berarti pemilik UMKM, berarti kan wira swasta gitu ya, atau saya sebagai buruh, atau sebagai guru, sebagai dosen gitu ya, atau sebagai mahasiswa gitu ya, itu juga work status. Kemudian juga semakin spesifik bisa gitu ya, sampai ke status marital gitu ya, menikah atau belum menikah gitu ya. Menikah ya teman-teman, bukan kawin ya, menikah atau belum menikah. Kemudian sosial status ini bisa teman-teman buktikan misalnya dengan penghasilan tiap bulan ya. Jadi kira-kira dia berada di, jangan ditanyakan apakah Anda berada di status sosial menengah ke bawah, atau menengah atas, atau tajir ya, atau crazy rich gitu ya, jangan. Menanyakan sosial status itu teman-teman bisa tanyakan dengan rentang gaji gitu ya, bagaimana penghasilan Anda atau berapa penghasilan Anda selama 1 bulan. Nah, kalian pilihannya bisa kasih pilihan, misalnya kurang dari 500.000. Kemudian misalnya 501.000 ya sampai 1 juta.
nanti ada lagi 1 juta rupiah ya, sampai 2 juta misalnya. Terus yang paling bawah misalnya lebih dari 2 juta. Nah, itu bisa teman-teman nanti bisa menilai gitu ya. Oh, kira-kira kalau yang digolongkan status sosial menengah itu yang penghasilannya berapa juta sih gitu ya. Kalau yang menengah bawah itu penghasilannya per bulan itu dihitung berapa. Ini ada datanya ya teman-teman di internet gitu ya. Silakan teman-teman cari. Nah, kemudian yang terakhir bisa nih misalnya special needs. Special needs ini bisa misalnya kalau dalam hal makanan gitu ya, misalnya alergi apa? Apakah Anda memiliki alergi misalnya? Atau misalnya Anda apakah Anda berkebutuhan khusus misalnya difabel gitu ya dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin cukup gitu ya sampai ke paling mentok mungkin marital status ya, boleh sampai work status atau marital status. Untuk social status itu tidak wajib, apalagi untuk special needs itu juga nggak wajib gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. 5 ini mungkin sangat mendekati gitu ya untuk beberapa ide bisnis yang sudah teman-teman miliki baik kelas A maupun kelas B gitu ya. Boleh gitu ya sampai mendekati social status pun boleh ya. Kalau saya kecepatan, teman-teman tolong kasih tahu saya gimana Bu ulangi gitu ya. Saya takut teman-teman saya terlalu cepat, jadi teman-teman miss gitu ya informasinya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan data awal gitu ya tentang siapa mereka gitu ya, data demografis tadi, teman-teman baru jelaskan tentang produk kalian. Nah, bagaimana cara menjelaskan produk kalian? Nah, ini adalah jenis prototipe yang sudah saya berikan minggu lalu ya. Teman-teman boleh menggunakan printed description gitu ya. Teman-teman memberikan flyer gitu ya. Itu teman-teman bisa langsung menjelaskan face to face atau teman-teman bisa lebih mudah sih, teman-teman bisa merekam video aja terlebih dahulu. Kalau nanti teman-teman menggunakan Google Form, teman-teman bisa langsung memberikan link video untuk ditonton atau langsung di embedkan gitu ya, langsung ditampilkan saja di Google Form itu supaya videonya bisa langsung di play gitu ya pada saat dia membuka Google Form itu juga bisa. Atau bisa demonstrate, demo ya, memperagakan ya, bukan demonstrasi loh ya ini ya, demonstrate, memperagakan. Atau kalau buat teman-teman yang kemarin makanan, nah kan saya menyarankan nih untuk teman-teman bisa langsung gitu ya membuat produk makanannya. Nah ini bisa menjelaskan produk kalian kepada calon konsumen ini dengan tester gitu ya, memberikan contoh cuilan gitu ya, atau mungkin produk jadi tapi mungkin dengan ukuran yang tidak sebenarnya gitu ya, itu kepada konsumen. Mungkin teman-teman ini juga sering ya melihat kalau di supermarket sebelum ada COVID ya, terutama mungkin teman-teman kalau ke supermarket sama mama sama papa, kalau misalnya ada mbak-mbak atau mas-mas gitu ya yang pakai seragam dan ada produk tertulis gitu ya di seragamnya sambil bawa nampan gitu ya, misalnya kemarin ada minuman vitamin C gitu ya ditaruh di cup-cup kecil, Bapak Ibu ini produk baru silakan dicoba gitu ya, kita bisa ambil, kita bisa coba. Kalau misalnya kita tertarik dia langsung kasih tahu, Pak Bu untuk produk ini ada di sebelah sana, silakan bisa diambil gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang ide bisnisnya berupa makanan, nah ini saya bisa sarankan nih teman-teman menggunakan cara untuk menjelaskan produk kalian atau prototipe kalian ke calon konsumen ini dengan menggunakan tester atau trial. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Saran saya mungkin lebih enak kalau pakai video ya. Nanti saya juga akan memberikan syarat untuk SAA2-nya itu dalam bentuk video. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa. Teman-teman langsung bilang, Bu, saya mau tanya supaya nggak lupa gitu ya. Saya juga bisa langsung menjawab. Oke, saya lanjutkan. Setelah teman-teman sudah tanya nih, sudah dapat data demografinya ya, sudah dapat biodata secara ringkas dari calon konsumen kalian, teman-teman juga sudah menjelaskan gitu ya, menunjukkan prototipe ide bisnis kalian, purwarupa dari ide bisnis kalian. Kemudian apa nih yang harus ditanyakan? Nah ini sebenarnya gambaran aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus, teman-teman jangan hanya cuma memberikan pertanyaan ini saja, tapi teman-teman harus mengembangkan juga nih dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih yang ditanyakan? Yang pertama adalah hal-hal apa sih dari
prototipe ini yang sudah sesuai dengan deskripsi produk. Ya, misalnya teman-teman menjelaskan, oh produk saya ini bakso pedas. Ya, ketika dimakan kira-kira sudah sesuai nggak deskripsi produknya? Kalau menurut saya ini kurang pedas sih. Jadi kalau menurut saya ini bukan pedas misalnya gitu. Jadi what works gitu ya. Apa hal-hal yang sebenarnya sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan deskripsi produk yang sudah kalian jelaskan. Nah, lawannya adalah kemudian apa nih yang tidak sesuai nih dengan deskripsi produk. Misalnya tadi misalnya dibilang bakso pedas gitu ya. Oh, ini kurang pedas. Ini ya mild lah ya, sedang lah ya, gitu. Mungkin bisa diganti ini yang level sedang. Nanti mungkin kalau ada yang level pedas bisa diberikan level yang sesuai gitu ya misalnya. Atau misalnya oh ini sudah sesuai nih dengan deskripsinya, oh ini pedas. Ya nggak sesuai mungkin teksturnya kali ya, teksturnya katanya kenyal gitu ya di deskripsinya. Tapi ternyata menurut saya ini teksturnya masih sangat sangat empuk gitu ya, nggak kenyal, nggak membal gitu ya. Nah ini teman-teman menanyakan hal itu gitu ya, apa yang sesuai dengan deskripsi produk, kemudian apa yang belum ya, tidak sesuai tapi belum sesuai dengan deskripsi produk. Nah, tanyakan nih kenapa kok tidak sesuai ya, kenapa kok belum sesuai gitu ya dengan deskripsi produknya. Nah, baru teman-teman bisa tanyakan apa nih yang bisa Anda sarankan untuk produk kami. Kemudian ditanyakan lagi, tadi kan sudah tidak sesuainya apa, kenapa, kemudian sarannya apa, teman-teman tanyakan juga. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari produk atau jasa saya ini? Apa sih kira-kira value-nya, gitu, nilai lebih dari produk ini menurut Anda? Ya, nah, terus tanyakan juga apakah ada hal-hal yang Anda tidak pahami dari penjelasan atau deskripsi produk. Ya, adakah hal-hal yang tidak Anda pahami gitu ya? Apakah ada yang tidak ada istilah-istilah ya, penggunaan istilah yang Anda tidak pahami dalam deskripsi produk atau mungkin dalam video penjelasan kalian gitu ya. Tanyakan itu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling krusial juga nih. Akankah Anda menggunakan produk ini atau kepada siapakah produk ini akan Anda rekomendasikan? Jadi tanyakan, kira-kira akankah Anda menggunakan produk ini? Kalau tidak, kepada siapakah produk ini akan Anda rekomendasikan? Nah, itu bisa teman-teman mintakan nama orang yang direkomendasikan untuk menggunakan, dan juga misalnya kontaknya gitu ya, baik email ataupun WhatsApp. Nah, dari situ teman-teman bisa lacak nih orang ini, bisa teman-teman prospek gitu ya, untuk teman-teman berikan testimoni lagi nih untuk prototype gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan narasumber yang lebih banyak gitu ya atas rekomendasi dari satu orang gitu. Ada pertanyaan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman? Belum ada? Oke, baik. Saya next dulu. Nah, ini sebenarnya adalah upaya teman-teman bagaimana sih nanti ketika teman-teman mencari ya sasaran calon konsumen kalian dalam memberikan feedback gitu ya atau testimoni tentang prototipe kalian. Nah, ini sebenarnya tips dan trik aja sih gitu ya. Teman-teman mungkin bisa, ini idealnya ya teman-teman, idealnya kalau offline ya, idealnya ketika tidak ada virus corona yang menghantui kita gitu ya, ini idealnya gitu ya. Teman-teman bisa yang pertama adalah approach ya, mendekati orang-orang yang memang lagi berada di tempat-tempat yang sangat leisure, sangat-sangat santai ya, bukan orang yang lagi ada di tempat-tempat yang lagi ini ya, lagi hektik gitu ya. Silakan teman-teman cari tempat-tempat yang sifatnya adalah orang-orang yang lagi santai-santai, lagi hangout gitu ya, tidak terburu-buru akan sesuatu. Contohnya apa? Ya di kafe, di taman, ya orang lagi nunggu kereta misalnya atau bus atau yang lain gitu ya, atau mungkin mall gitu ya, di mana orang-orang memang cuman
jalan-jalan santai gitu ya, window shopping gitu ya, teman-teman bisa approach mereka untuk sorry bisa minta waktunya untuk testing prototipe kami enggak gitu ya, untuk mengisi survei kami gitu ya. Jangan lupa introduce yourself ya. Kenapa kok kamu harus meminta mereka gitu, minta tolong mereka untuk mengisi survei itu. Bapak Ibu kenal Bu Amanda nggak? Itu dia ngajar di Vkom, Bu. Ini kami disuruh sama Bu Amanda. Jangan gitu ya nanti ya. Sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra. Saya sedang melakukan survei untuk mata kuliah. Di mata kuliah ini kami membuat produk ya. Produk ini kami meminta masukan nih dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau berkenan, minta waktunya gitu ya. Jadi santai aja gitu ya, karena kalian berada di lingkungan atau berada di wilayah yang memang tidak membutuhkan tidak ada orang-orang yang sedang keburu-buru nih ke susu-susu gitu ya, terburu-buru gitu ya, hektik gitu ya. Carilah tempat-tempat yang leisure gitu ya. Ini idealnya ya teman-teman, idealnya. Kalau memang di masa pandemi seperti ini teman-teman hanya bisa melakukan secara online, boleh teman-teman sharekan ke teman-teman yang sedang istirahat gitu ya, sedang take a break, nggak lagi bekerja, silakan WA mereka di Line ataupun bisa ketemu via Zoom gitu ya, untuk minta tolong dong, ini aku ada produk ini, bisa minta tolong isi surveinya nggak, untuk memberi masukan untuk produk saya gitu ya, produk atau jasa saya gitu ya. Jadi saya tidak akan sarankan, saya tidak akan wajibkan teman-teman untuk approaching offline gitu ya di tempat-tempat seperti ini. Kalau memang bisa dilakukan secara online, silakan teman-teman bisa lakukan secara online. Nah, jangan lupa ketika teman-teman melakukan proses gitu ya, proses dalam menanyakan pendapat mereka terhadap prototipe kalian, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah listen. Ya, beda dengan hear ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu gitu ya bedanya hear dan juga listen ya. Kalau hear itu kita mendengar suara. Ya, tapi kalau teman-teman listen, itu teman-teman tidak hanya mendengar suara saja, tapi teman-teman juga melakukan pemaknaan gitu ya di otak ya. Listen, observe, and show you value the feedback gitu ya. Jadi tolong jangan diiya-iyain aja gitu ya, tapi tetap teman-teman bisa memberikan feedback yang baik gitu ya kepada mereka yang sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk memberikan pendapat mereka. Keep an open mind to learning, don't get too attached to your ideas or you'll miss the opportunity to learn and improvement. Gitu. Ini istilahnya don't get too attached, ini teman-teman jangan defensif gitu ya. Ya, teman-teman pasti memahami bahwa produk saya ini baru, tapi produk saya ini tidak 100% keren gitu ya. Maka dari itu saya butuh masukan dari calon konsumen yang akan menggunakan produk saya. Ketika teman-teman melakukan defensif gitu ya, kok rasanya nggak pedes ya, katanya pedes. Ya itu lidah mbaknya aja yang rusak udahan. Defensif gitu ya. Jangan defensif gitu ya. Lakukan gitu. Oh iya Kak gitu. Kira-kira yang pedes itu mungkin yang seberapa ya? Kalau yang level seperti ini menurut Mbak level apa ya? Gitu. Jangan defensif gitu ya, listen, observe, show you value feedback gitu ya, kalian menghargai feedback yang diberikan oleh mereka gitu ya. Kalau perlu teman-teman bisa menulis feedbacknya, atau teman-teman bisa keep record ya dengan menggunakan recording gitu ya, merekam di handphone gitu ya, merekam suara, atau yang paling mudah sebenarnya ya menggunakan Google Form gitu ya, sebuah form gitu ya, boleh via Google Form ataupun bisa dicetak. Kalau teman-teman ketemu via kafe gitu ya, mall, daripada pakai Google Form mungkin bisa ya teman-teman langsung kasih link, tapi kalau misalnya mau pakai di print gitu ya, di di kertas bisa juga gitu kan. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan data tersebut, ya masukan dari mereka, calon konsumen kalian, kemudian refleksikan pada masukan-masukan yang sudah teman-teman dapatkan, dan kira-kira dari masukan-masukan yang sudah banyak gitu ya teman-teman kumpulkan itu, mana yang kira-kira bisa diaplikasikan, mana yang tidak bisa diaplikasikan. Jadi jangan semua loh yang ini harus diginikan, tapi yang ini harus diginikan, nah yang benar yang mana gitu ya. Nah, make improvement and test it again gitu ya, coba gitu ya, mana yang bisa diaplikasikan, dicoba, dites lagi.
kalau berhasil mungkin bisa dipertimbangkan untuk dicobakan ulang gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal, mungkin cari saran yang lain gitu ya, yang applicable, yang bisa diaplikasikan dan memang bisa gitu ya membawa perubahan yang signifikan gitu ya, yang lebih baik gitu ya pada produk atau jasa teman-teman tadi, pada prototipe teman-teman tadi. Nah, terakhir adalah go for quantity, adapt ideas as you learn, and test it again. Jadi untuk testing memang yang dilihat adalah kuantitas ya, seberapa banyak teman-teman bisa mendapatkan evaluasi, gitu ya, saran dari calon konsumen, gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan saran hanya cuma 5 orang, hanya 10 orang, bisa jadi mereka tidak representasi gitu ya, mereka tidak serius gitu ya untuk memberikan masukan karena mungkin ya teman-temannya kalian sendiri gitu kan yang halah udahlah udah bagus, halah udahlah gitu ya. Tapi coba teman-teman cari komunitas-komunitas yang mau benar-benar tidak teman-teman kenal gitu ya, tapi masih menjadi sasaran market dari teman-teman. Kira-kira apa nih masukan mereka tentang produk kalian gitu ya, sebanyak mungkin. Nah, ketika masukan yang dapat banyak, teman-teman akan melihat garis merah gitu ya, kira-kira apa kesamaan masukan yang mereka berikan, apa kira-kira yang hal-hal yang fatal gitu ya, yang menjadi flaw gitu atau celah gitu ya dari produk atau jasa kalian yang mungkin bisa merugikan konsumen gitu ya, dan itu adalah cara kalian gitu ya untuk mengevaluasi ya produk kalian melalui prototipe awal tadi. Oke, loh materi saya udah sampai sini nih. Sebelum saya ke SAA 2, teman-teman dia mau ditanyakan, mumpung belum saya jelaskan SAA 2-nya nih. Silakan, dia mau tanya? Yes, Rehan, silakan. Saya mau tanya, Bu. Kalau untuk produk sendiri tuh kan nanti dibuatnya dalam bentuk video kan. Nah, itu elemen apa saja yang yang kayak ngedukung produknya itu biar terpresentasikan dengan baik gitu ke calon pelanggan gitu. Terima kasih. Oke, thank you, Rehan. Saya mau menunjukkan, mudah-mudahan saya masih simpen ya. Semester 1 tahun lalu ya, berarti kakak kelas kalian 2019 itu ada salah satu kelompoknya Kak Kasep, Josephine Kurniawan. Siapa tahu kalian nggak tahu Kak Kasep. Tahulah pasti ya calon ketua SU, salah satu kandidatnya. Nah ini kemarin tuh membuat produk berupa si entol. Nah mereka membuat tentang bakso. Jadi bakso itu tidak hanya mereka bakso dari daging sapi saja, tapi mereka juga punya gorengan. Tapi gorengan itu bukan gorengan siomay, tetapi gorengan dari sayur-sayuran. Nah itu mereka membuat prototipenya dalam bentuk YouTube. Nah ini mudah-mudahan masih ada ya. Please masih ada, please. Yes, masih ada. Oke, mohon maaf untuk teman-teman yang sedang berpuasa, mudah-mudahan tidak membuat kalian pengen pentol. Cuman ini adalah salah satu video prototype gitu ya, yang benar-benar menunjukkan apa sih sebenarnya mereka jual gitu ya, apa sebenarnya produk si entol ini gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama, mudah-mudahan bisa. Oh ya, oke. Oke, ini yang versi nggak ada musiknya. Nanti teman-teman bisa memberikan musik atau saran saya bisa ada orang yang memberikan deskripsi gitu ya. Dibuat dari bahan pilihan, dengan kedelai pilihan. Oh bukannya itu kecap bangau. Jadi teman-teman bisa menjelaskan gitu ya. Ini bahannya apa gitu ya. Nah ini Madiun peanut sauce. Sausnya dari Madiun, jauh banget ya. Nih, tomato sauce. Nah, ini teman-teman bisa gitu ya membuat visualisasi ini dan juga memberikan, ini mungkin yang versi belum ada background-nya gitu ya. Jadi saya memberikan masukan gitu ya. Nanti teman-teman akan mentoring gitu ya bersama saya dan juga Pak Im ya di kelas masing-masing. Ketika teman-teman sudah membuat prototipe, kira-kira apa nih masukannya gitu ya untuk prototipe kalian. Nah, ini mungkin teman-teman bisa yang ide bisnisnya adalah produk, mungkin makanan atau mungkin
fashion ya, teman-teman bisa membuat visualisasi yang mendetail seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa dukung dengan penjelasan ya, ada voice over gitu ya yang menjelaskan tentang bahan-bahannya gitu ya, kemudian cara membuatnya, asal usul dari sausnya, ini kan ada Madiun spinach sauce gitu ya, terus kemudian terbuat dari apa, sayur apa gitu ya, daging sapi pilihan, kemasannya seperti apa gitu ya. Teman-teman juga bisa menjelaskan tentang misalnya kenapa kok kami memilih nama si Entol gitu ya, itu juga bisa ya, asal mula kalian mendapatkan nama produk tersebut, itu juga bisa. Gitu deh. Gitu Rehan dan teman-teman sekalian. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, silakan. Wah, ini kita bisa selesai lebih awal nih kalau teman-teman bisa ya paling tidak ya sudah paham gitu ya. PPT saya sudah ada di e-learn, teman-teman silahkan bisa mengakses gitu ya sebagai pedoman ya, pedoman. Tidak boleh dicontoh semua ya. Tadi saya sampaikan untuk what to ask itu teman-teman itu adalah gambaran gitu ya, kira-kira apa yang ditanyakan. Tetapi cara bertanyanya atau pengkalimatan pertanyaannya tidak boleh sama dengan ini ya, karena ini contoh ya, saya menerjemahkan teori yang ada di buku ya, ini dari buku ya, jadi teman-teman bisa membuat ini sebagai pedoman gitu ya untuk Google Drive kalian, Google Form kalian. Sudah nggak ada pertanyaan? Oke, mungkin ada banyak saya pertanyaan. Mau tanya. Iya Joseph, iya silakan, sorry. Itu videonya harus minggu depan. Iya, kan dari minggu lalu saya sudah sampaikan ya. Loh, kalau misalnya gini ya Bu, kan kelompokku itu kan ada produk sama jasa kan Bu. Jadi kan otomatis kita hitungannya harus ada dua-duanya, harus ada foto dari prototipe, juga ada videonya. Fotonya itu udah Bu, tinggal videonya aja. Terus kalau misalnya videonya nunggu dulu gimana Bu? Soalnya kasihan temanku kalau kerja sendiri Bu, makanya aku harus barengan kerjanya gitu. Loh, kok nggak bisa kerja barengan, kenapa? Soalnya jauh-jauh Bu rumahnya. Nggak apa-apa, misalnya video itu kamu buat sebagai dari kompilasi foto-fotonya, itu juga nggak apa-apa kan? Kamu tinggal menambahkan voice over aja. Kan nggak harus butuh aplikasi yang canggih. Ya, bisa pakai handphone, ya kan ada tuh aplikasi InShot sih kalau saya yang punya, ya dia bisa mengkompilasi foto-foto untuk jadi video, tinggal nambahin suara aja. Tuh, ya, bentar. Oke, saya kalau gitu sudah kayaknya bakal banyak yang tanya soal tugas. Baik, kalau memang dari materi teman-teman sudah paham, saya juga sudah berikan PPT-nya ya di e-learn, jadi mungkin teman-teman bisa membaca ulang gitu ya bersama teman-teman satu kelompok. Oke, Jacqueline, Ivana, Bu saya mau tanya di Gform itu perlu bertanya soal data awal. Yes. Ya, jadi urutannya sama ya, kayak yang tadi saya sampaikan. Jadi tanyakan dulu tentang data demografisnya, kemudian teman-teman jelaskan ya, kalau ada video bisa langsung ditampilkan videonya di Gform itu. Kemudian next baru tentang tadi gitu ya, evaluasi tentang prototipe kalian gitu ya. Jadi urutannya bisa disesuaikan dengan PPT saya ya. Baik teman-teman menggunakan Gform maupun teman-teman nanti mau face to face misalnya teman-teman pakai catatan sendiri boleh silakan. Gitu ya. Oke, baik, saya akan jelaskan tentang SAA 2. Saya juga sudah memberikan penjelasan ini di e-learn, jadi mungkin teman-teman sudah membaca ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Untuk SAA 2, teman-teman masih bekerja dalam kelompok ya, kelompok yang sama. Jadi tugasnya ada 2 sebenarnya, tapi kan minggu lalu saya sudah jelaskan ke teman-teman untuk prototipe, teman-teman sudah mulai bisa membuat video penjelasan tentang prototipe kalian. Nah, ditambah dengan market test question. Nah, walaupun sebenarnya tadi sudah saya jelaskan gitu ya, jenis-jenis pertanyaannya, teman-teman tolong bahasakan dengan kalimat yang memang sesuai gitu ya, nggak boleh plek sama PPT saya. Jadi minggu depan teman-teman silakan mengumpulkan prototipe dari ide bisnis kelompok kalian
Nah, ini kemarin saya juga sudah minta teman-teman untuk memilih pendekatan teman-teman mau apa nih, mau horizontal atau mau vertikal. Nah, silakan dibaca lagi PPT saya minggu lalu apa bedanya horizontal atau vertikal prototyping. Nah, bentuk prototipenya adalah low fidelity prototype. Jadi buat teman-teman yang jasa itu low fidelity ya. Kalau yang produk saya sarankan untuk high. Tapi kalau teman-teman masih belum mampu untuk melakukan eksperimen untuk membuat aslinya ya, silakan teman-teman bisa gunakan low fidelity prototype. Kalau yang punya Kasep itu yang si entol, mereka memang langsung menggunakan high fidelity. Mereka langsung membuat si entolnya itu untuk membuat video itu memang gitu ya. Jadi memang mereka sangat-sangat dedicated gitu ya. Jadi memang nilainya paling bagus di kelas saya tahun lalu. Saran saya yang paling sederhana adalah bentuk prototipenya low fidelity untuk teman-teman yang jasa. Tapi kalau teman-teman yang produk, saya sih menyarankan untuk high. Tapi kalau memang belum bisa ketemu gitu ya dengan teman-teman yang lain untuk meracik bumbu, untuk meracik formula pembuatan produknya, silakan teman-teman bisa menggunakan low fidelity prototype. Nah, silakan teman-teman rekam bentuk dan cara kerja prototipe ide bisnis kalian dalam bentuk video. Ya, video tadi seperti punyanya kelompoknya Kak Kasep, itu durasinya minimal 1 menit ya. Jadi udah 1 menit aja nggak apa-apa, atau maksimalnya 3 menit. Jangan lama-lama ya, teman-teman, karena orang kalau nonton video lama itu dia konsentrasinya nanti gampang hilang gitu ya. Maksimal 3 menit aja. Kemudian tolong di-upload di YouTube salah satu anggota kelompok. Jadi nggak perlu di-upload di e-learn. Silakan teman-teman upload di YouTube salah satu anggota kelompok. Nah, judul video di YouTube adalah nama merek ide bisnis. Ya kayak tadi ya di videonya Kak Kasep itu langsung dia judulnya adalah si entol. Nah, kemudian deskripsi video ya di bagian kan ada judul, lalu teman-teman diminta untuk mengisi deskripsi video itu silakan berisi penjelasan produk atau cara kerja, rasa, varian, cara pemesanan dan lain-lain ditambah dengan nama dan juga NIM anggota kelompok. Ya, jangan lupa nama dan NIM anggota kelompok karena saya nggak tahu nih akun YouTube ini kan bisa jadi teman-teman menggunakan nama samaran ya. Saya nggak tahu nih nanti ini punyanya kelompok siapa atau Pak Im nanti nggak tahu ya ini YouTube-nya siapa, kelompoknya siapa, jadinya nggak dinilai deh, kan sayang gitu ya. Nah, itu untuk prototype. Kalau yang market test question, untuk tugas SAA 2, silakan teman-teman bentuk Google Form. Ya, jadi Google Form aja bentuknya, isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menguji kelayakan prototipe untuk calon konsumen. Nah, panduan pertanyaannya silakan teman-teman bisa gunakan dari materi minggu ini ya tentang market testing. Ini sudah saya upload juga di e-learn, jadi teman-teman sudah bisa mendownload baik informasi tentang SAA 2 maupun tentang materi market testingnya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Di e-learn sudah saya berikan submission gitu ya, yang mengupload adalah perwakilan kelompok aja ya, salah satu ya, jadi nggak usah semuanya mengumpulkan. Yang disubmit adalah bukan file. Saya ulangi, yang dikumpulkan itu bukan file, tetapi link. Link apa? Link YouTube, yaitu yang video prototype. Kemudian yang kedua adalah link Google Form market testing. Jadi saya dan Pak Im tidak menerima file, tapi kami menerima link ya atau tautan ya, bahasa Indonesia link itu tautan. Linknya YouTube yaitu video prototype, kemudian link dari Google Form atau market testing. Kapan dikumpulkannya? Bukan Selasa. Kita kan kelasnya Selasa ya, tetapi pengumpulannya bukan di hari Selasa, tetapi di hari Seninnya. Tanggal 3 Mei jam 23.59 ya. Jadi di penghujung tanggal 3 Mei itu adalah deadline-nya. Ya, kenapa? Karena di hari Selasa teman-teman akan ke kelas masing-masing bersama dosen masing-masing. Saya dan Pak Immanuel akan memberikan masukan ya untuk prototipe dan pertanyaan-pertanyaan market testing yang sudah teman-teman kumpulkan. Ya, kalau saya sarankan, teman-teman sebelum kelas CVI ada kelas lain? Kalau dimulai jam 10, oke, berarti kalau dimulai jam 10 bisa ya, teman-teman MCM bisa juga nggak?
Natasha, Jordi, bisa ya jam 10 ya? Nanti kalau teman-teman- Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sip. Jadi hari Selasa tanggal 4 jam 10. Jadi Selasa 4 Mei, teman-teman akan memulai kelas dan mentoring itu jam 10. Nah, sebelum memulai, silakan teman-teman bisa mendaftar untuk urutan mentoring ya. Nanti di kelas B dibantu ketua kelasnya kelas B. Kelas saya dibantu oleh siapa ya biasanya ya? Saya lupa kelas A, ketua kelas A. Siapa ya ketua kelas A? Kabu kelas A. Vika ya? Iya Bu, Vika. Oke, Vika. Iya, Nanti, Bu. oke, Vika, nanti saya dibantu untuk urutan mentoring ya di pertemuan minggu depan, hari Selasa, jam 10. Nah, mungkin durasinya bisa 15 menit aja, ya, karena kita ada 7 kelompok. Jadi 15 kalikan 4, 1 jam, oke, 15 sampai 20 menit, ya. Durasi masing-masing kelompok ya. Jadi saya nanti mentoring per kelompok, Pak Im juga mentoring per kelompok, tidak perlu ini ya, nggak perlu sharing file, tapi nanti kita tinggal buka link YouTube kalian dan juga link Google Form kalian. Oke, untuk SAA 2 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, saya mau ke e-learn kita ya, supaya teman-teman bisa tahu ya caranya mengumpulkan nanti seperti apa. Saya ulangi lagi, pengumpulannya bukan Selasa tetapi Senin ya, jam 23.59 paling akhir ya. Tanggal 3 Mei. Wah, dah Mei aja ya. April ini kok kayak nggak kerasa gitu ya. Cepet banget rasanya. Ada yang komentar. Saya udah nggak punya gaji. Kerasa nggak punya gaji katanya. Iya. Mungkin uang jajannya teman-teman juga mulai menipis ya. Udah tanggal-tanggal segini ya. Oke, nah wait, saya scroll dulu. Oke, sip. Nah, ini adalah tampilan e-learn kalian. Mungkin teman-teman juga bisa sambil buka gitu ya. Nah, ini adalah week 11. Materi saya sudah ada di sini. Silakan bisa di-download. Ini adalah instruksi SAA 2 kelompok. Ya, teman-teman bisa jelaskan membaca lagi di sini. Nah, ini week 12 adalah pengumpulannya. Jadi ngumpulnya di week 12 ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada penjelasan saya tadi. Yang disubmit adalah link YouTube dan juga link Google Form. Ya, deadline-nya di pengumpulan ini saya tutup tanggal 3 Mei jam 23.59. Perwakilan saja yang ngumpulin. Jadi nggak perlu semua. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ini sudah saya buka dari tanggal 25 April ya, dari kemarin saya sudah buka. Silakan teman-teman bisa mengumpulkan ya, bentuknya adalah teks ya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan teksnya. Yaitu berupa link YouTube dan juga link Google Form. Ada pertanyaan? Silakan, mumpung masih ada waktu, kita bisa selesai 1 jam lebih cepat nih. Adakah pertanyaan? Enggak ada, Bu. Udah, Bu, selesai lebih awal. Oke, kenapa kok saya menyelesaikan lebih awal? Supaya teman-teman punya waktu untuk berdiskusi bersama kelompok. Ya, Gas, silakan. Ingin buka puasa, Bu. Gitu ya. Waktu yang buka puasa, yang puasa beduk ya. Oke. Gak ada pertanyaan nih, bener ya? Oke, baik. Saya tidak menerima, kalau saya ya, saya yakin kelas Pak Im juga, kami tidak menerima pertanyaan japri. Ya, silakan ditanyakan di grup kelas, karena memang esensi dari pembuatan grup kelas itu adalah supaya kita bisa sharing pertanyaannya, karena pertanyaan kalian bisa jadi sama ya dengan teman-teman kalian. Jadi saya tidak menerima japri, silakan teman-teman kalau butuh bertanya, teman-teman bisa tanyakan di grup kelas masing-masing. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita berfoto untuk presensi kedua. Silakan teman-teman yang belum aktifkan kamera, bisa mengaktifkan. Nanti teman-teman setelah ini bisa berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing secara individu ya, supaya bisa saling janjian gitu ya, kapan nih kerja kelompoknya gitu ya. Oke, ini ada 1, 2, 3 slide. Jadi saya bisa 3 kali ya untuk mengcapture
slide-nya. Oke, di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Oke, mantap. Bentar, saya cek di file saya. Oke, salah. Oke, week 11. 01. Oke, di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, wah slide kedua ini paling banyak nih yang menunjukkan wajahnya. Berarti nggak AFK ya, away from keyboard. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di minggu ke-11. Silahkan bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya untuk membicarakan SAA 2. Kelas saya tutup lebih awal, semoga teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk memantapkan ya, untuk mengerjakan SAA 2. Terima kasih teman-teman, stay healthy, sampai ketemu minggu depan. Makasih, Terima Om. kasih, Bu. Bu.